Pada video kali ini kita akan membahas skema box NTX PLR215 yang terinspirasi dari skema box planar yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS15075. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk ukuran basket yang bisa jadi referensi dari ukuran lubang pada box, ini ukurannya 355 mili, ukuran magnet 215 mili, ukuran total dari magnet hingga gasket 148,5 mili, ketebalan gasket 16,5 mili, ukuran antara baut 373 mili, dan ukuran terluarnya 393 mili. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter 385 mili atau 15 inci, impedansinya 8 ohm, nominal power handling 550 watt, program power 1100 watt. Untuk sensitivitasnya 97,05 dB. Rentang frekuensi mulai dari 44,21 sampai 4500 Hz atau 4,5 kHz. Lalu untuk ukuran voice coil-nya 75,5 mili atau 3 inci. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs 44,21 Hz, RE 5,77 ohm, QMS 8,903, CAS 0,438, QTS 0,4175, CMS 0,162 mm/N, MMS 80,07 gram, efisiensi 3,128%, BL 17,12 Tesla meter, fast 166,3 liter, SD 0,0865 meter persegi, Xmax 5 mm, dan induktansi voice coil-nya 0,6948 mH. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 350 watt pada minimum impedansi 6 ohm untuk setiap speakernya. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya di 70 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 126 desibel. Dan referensi ini tentu hanya berlaku untuk satu speakernya aja. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 70 Hz, frekuensi sekitar 62,8 Hz, ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 70,3 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya,
Dengan daya 350 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 7,6 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 52,5 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 550 mili, panjang ke belakang 770 mili, kemudian lebarnya 1100 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, panjang total portnya itu adalah 416 mili. Kalau diukur dari bibir depan ini ukurannya 415 mili. Ini sengaja dimundurin 1 mili sebagai dudukan dari grill atau besi pengaman speakernya. Untuk ukuran internal dari portnya, ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 70 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya juga 70 mili. Sementara untuk tekukan ini ukurannya 71 mili. Kemudian untuk dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis. Lalu untuk sekat dinding belakang bentuknya seperti ini. Untuk tekukan ini ukurannya 156 mili. Ukurannya sama dengan tekukan ini dan ini. Sementara untuk penguatan ini menggunakan ukuran 100 mili. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya.